Sebelum ke materi, di sini saya akan memaparkan diagram sistem akuntansi yang dimana di dalamnya meliputi dokumen sumber, jurnal, buku besar, neraca lajur, dan laporan keuangan. Organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir sendiri ialah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan atas secara kertas. Formulir juga disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh-contoh formulir yaitu formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar. Formulir faktur jurnal meliputi nomor formulir, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, satuan harga, satuan kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, kode pramuniaga. Di sini tertera contoh formulir penjualan. Selanjutnya ada contoh formulir jurnal penjualan. Contoh formulir jurnal penerimaan kas. Contoh formulir jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir contoh formulir rekening buku besar. Jenis-jenis formulir. Ada formulir satu set yang dimana formulir beberapa rangkap dengan isi yang sama, contohnya faktur penjualan. Formulir continuous yang dimana beberapa lembar yang dibatasi perforasi, contohnya printer, komputer. Formulir tanpa karbon, contohnya tiket pesawat. Formulir dengan tinta magnetis yang dimana dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Formulir optical karakter yang dimana dalam bentuk angka dan huruf. Kegunaan formulir untuk menentukan hasil kegiatan, untuk mencegah aktiva-aktiva pada hutang-hutang perusahaan, untuk menerima suatu pekerjaan, untuk penyusunan rancangan kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana. Penggolongan formulir. Formulir menurut sumbernya yaitu formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan, contohnya kartu jam kerja, memo kredit atau debit. Selanjutnya formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan, contohnya faktur penjualan, bukti kas, pengeluaran surat pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya faktur pembelian, surat order dari pembeli, atau rekening koran bank. Formulir menurut tujuan penggunaan yaitu formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain, contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Selanjutnya formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya faktur pembelian, faktur penjualan, atau kartu jam kerja. Prinsip formulir: 1. Pemanfaatan tebusan atau kopi formulir. 2. Penghindaran duplikat dalam pengumpulan data. 3. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. 4. Unsur internal cek dalam merancang formulir. 5. Nama dan alamat perusahaan pada formulir. 6. Nama formulir. 7. Identifikasi pada setiap formulir. 8. Formulir besar. 9. Pencetakan garis pada formulir. 10. Pencantuman nomor urut cetak. 11. Rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda centang atau silang atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. 12. Formulir ganda. 13. Formulir zona. Yang terakhir tertera transaksi, dokumen sumber, dan dokumen pendukung yang bersangkutan.